dengan channel Jairahmat07. Jangan lupa di like serta di subscribe channel Jairahmat07 dan nyalakan lonceng untuk notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jairahmat07, channel yang membahas seputar masalah warung sembako dan segala aktivitasnya. Alhamdulillah, pada hari ke-7 bulan Ramadan kita dapat jumpa lagi di channel Jairahmat07. Semoga yang melaksanakan ibadah puasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Dan untuk kali ini kita akan membahas seputar cara mengatur keuangan warung sembako di Jairahmat07, karena keuangan warung sembako itu sangat penting kita pikirkan. Jangan sampai keuangan di warung kita menjadi macet atau terkendala karena satu hal. Oke, di Jairahmat saya mengatur keuangan warung sembakonya itu pertama adalah tidak perlu banyak menyetok barang. Kenapa tidak perlu menyetok barang? Karena stok warung yang terlalu banyak, memang sih kita lihat ramai, jadi banyak pembeli, tapi itu bisa mengganggu keuangan dari warung kita, karena stok yang terlalu banyak, jadi kita bisa dapat membeli barang-barang yang lain yang dibutuhkan. Jadi misalnya barang yang kita perlukan mau kita beli, duitnya sudah terpakai untuk barang. Contohnya mungkin produk-produk sabun dan sampo, kita bisa memajang beberapa merek dan beberapa warna atau variannya. Kita nggak usah stoknya terlalu banyak, mungkin 2 atau 3 maksimal 4 lah. Jadi kita dapat mengalokasikan dana kita untuk yang lain, karena kalau kita stoknya terlalu banyak juga kita dapat membeli barang yang lain yang nanti akan dibutuhkan. Jadi variasinya diperbanyak, jadi pembeli ada pilihan untuk membeli barang-barang yang ada di warung kita. Kemudian cara mengatur keuangan warung sembako di Jairahmat adalah dengan menghindari utang piutang. Meskipun banyak yang berbelanja di warung kita, tetangga atau kerabat yang biasanya menggampangkan dalam pembayaran, tapi kita harus menegaskan pada tangga sekitar kita bahwa di Jairahmat tidak melayani pembayaran dengan hutang, karena dengan hutang modal kita akan tidak bisa berputar, kita akan membeli barang juga duitnya belum ada. Oke, itu adalah yang nomor 2. Yang nomor 3-nya di Jairahmat adalah memisahkan keuangan warung sembako dengan uang pribadi. Mengapa ini harus dilakukan? Karena perputaran uang yang di warung sembako bila digunakan untuk keperluan pribadi akan mengganggu cash flow dan mengganggu pada saat kita akan berbelanja kembali, karena dengan menggunakan uang keuangan yang ada di warung, kita merasa duit kita banyak, padahal itu uang operasional.
Jadi untuk keperluan sehari-hari kita jangan menggunakan uang pendapatan dari warung, karena itu akan mengganggu cash flow kita. Kemudian yang keempat, mencatat keuangan warung atau transaksi sehari-hari pada pencatatan atau pada buku yang kita punya, karena catatan itu dapat kita gunakan untuk melihat barang-barang apa aja yang laris atau barang-barang apa yang paling laku. Jadi kita bisa untuk menyetok kembali dengan agak banyak. Itu transaksi itu bisa kita lakukan setiap hari setelah tutup warung. Jadi kita bisa hitung pendapatan kita hari ini totalnya berapa. Mungkin nanti kita persennya atau gimana, kita margin keuntungannya akan kita ketahuan dari pencatatan keuangan warung itu. Yang kelima adalah mengalokasikan keuntungan berdasarkan pos-posnya. Contohnya di sini adalah di Jairamat, saya menyisihkan misalnya pendapatan sehari dapat 1 juta atau 2 juta, 30%-nya itu untuk tambahan modal. Jadi kita sisihkan 30%. Misalnya paling mudah 1 juta lah pendapatan kita, jadi 300.000-nya kita buat tambahan modal, dan 10%-nya untuk membayar, kita sisihkan untuk membayar hutang, atau kalau kita ada kan yang sistem konsinyasi, pembayaran tempo, ada yang nitip barang, jadi itu bisa sisihkan dari 10% itu. Kemudian 10% kita sisihkan untuk amal jariah, untuk kebutuhan rohani kita. 20% untuk tabungan, jadi ada kita alokasikan, dan 30% untuk keperluan pribadi. Di 30% yang untuk pribadi ini sudah termasuk zakat dan keperluan sehari-hari. Ya, contohnya kita untuk masak, untuk sabun, untuk sampo, kita yang alokasikan 30% itu. Kita kalau misalnya ngambil barang di warung kita catat seberapa besar pengeluaran kita, biarpun kita belanja di warung sendiri, tapi harus dicatat, karena dengan mencatat itu akan terlihat keperluan sehari-hari kita berapa, dan yang dialokasikan untuk keperluan sehari-hari itu berapa. Oke, ini itu saja cara mengatur keuangan warung sembako di Jairamat 07. Semoga bermanfaat, dan untuk sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan, semoga diberi kesehatan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Jairamat 07, jangan lupa di like serta di subscribe channel Jairamat 07 dan nyalakan lonceng untuk notifikasi. Terima kasih.